Ya pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show masih bersama saya Agustiana, dan ini adalah segmen terakhir. Saya masih bisa menunggu satu penelpon lagi dari Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar sosialisasi tentang UU ITE dan berita hoax. Yang ini masih menjadi, apalagi ini menjelang pemilu ya Pak Hasbul. Sebenarnya tugas terberat Anda menjelang pemilu ini terkait hoax nih Pak, seperti apa sih beratnya Pak? Terkait hoax sebenarnya bagi kami itu tidak berat, tidak berat, karena kan dia akan kembali lagi kepada undang-undang ITE ya, jika emang ini terlibat. Tapi bagi kami ini kami kan menginginkan hasil pemilu itu yang berkualitas, jangan sampai dinodai dengan berita-berita hoax tadi, dengan berita-berita yang memang tidak benar, meningkatkan popularitas dengan berita yang tidak benar, ataupun meningkatkan elektabilitas bagi calon-calon tersebut. Tapi kita berharap kepada calon-calon tersebut agar mampu memaparkan visi misi yang memang realistis dan rasional, terukur apapun yang dia kampanyekan. Tidak hanya bahasa kita sekarang celangit, kena celangit, ketinggian ya Pak. Ketinggian. Dia memang yang harus terukur. Nah inilah pemilih memang harus benar-benar melihat ya, dengan pendidikan politik kita berikan, apalagi dengan perguruan tinggi, dengan mahasiswa ya, dengan mahasiswa yang sudah mengenyam perguruan tinggi, saya pikir sudah sangat rasional. Malah di data pemilu 2014 kemarin itu malah kita melihat pemilih orang yang mengenyam pendidikan itu lebih tinggi partisipasinya dibandingkan dengan yang tidak mengenyam perguruan tinggi. Makanya pendidikan sangat pengaruh terhadap informasi yang hoax ya, tentang mengecek kebenaran terhadap berita tersebut. Bagi kami tidak menjadi masalah ya terhadap berita hoax, kecuali jika melanggar ya terhadap calon caleg siapa, kalau memang sudah ditetapkan pengadilan ya, diperintahkan terpidana, ya kami coret dari DJT. Seperti itu. Karena syarat untuk mencoret DJT itu ada 3 ya. Pertama meninggal dunia, ada 2 meninggal dunia dengan putusan pengadilan terkait apapun. Ada kemarin satu caleg di daerah lain di luar Aceh ya, ada yang satu kemarin yang kena undang-undang ITE, tidak lama, cuma 3 bulan dihukumnya. Tetapi terpaksa juga harus dicoret. Dicoret permanen atau bagaimana? Dicoret dari daftar calon tetap. Permanen artinya tidak boleh. Walaupun dia dipilih nanti, artinya kita tidak bisa melantik dia. Baik. Nah, apalagi ini caleg yang terduga kasus apa saja ya Pak ya? Tidak. Ya, kasus apa aja. Oke, baik, jelas sekali. Pak, ini selaku Ibtu Iskandar Mudani selaku Kanit Tipiter Polresta Banda Aceh. Sebenarnya tindak pidana tertentu yang Anda tangani saat ini lebih kemana nih Pak spesifiknya Pak? Iya, yang kami tangani memang di Tipiter ini di luar KUHP. Itu memang ada yang undang-undang yang di luar KUHP. Contohnya ya seperti undang-undang ITE ini. Kemudian ada undang-undang illegal logging tentang migas, dan undang-undang lainnya yang di luar KUHP. Nah, ini ada yang mengatakan bahwasanya polisi diminta tidak sembarangan pidana orang soal hoax. Ini kenapa Pak? Iya. Kami dalam melakukan penyelidikan terlebih dahulu kan melihat adanya bukti, adanya 2 alat bukti yang terpenuhi. Jadi kami tidak sembarangan. Memang ada diatur dalam SOP kami, dan kemudian juga diatur di dalam Perkam 14 tentang manajemen tindak pidana. Itu yang dasar kami untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan. Jadi prosedurnya adalah adanya pengaduan dulu Pak ya? Iya, sebenarnya ada yang melapor. Ada yang melapor. Baik, ada pelaporan, kemudian membawa bukti-bukti yang bisa dilihat apakah ini terkait dengan UU ITE apa begitu Pak ya? Iya. Nah, kita dalam pertama dari menerima laporan yaitu melakukan penyelidikan. Betul. Kita lakukan penyelidikan apakah ini nanti di situ kami pelajari apakah ini ada unsur pidana atau enggak. Kalau nanti sudah masuk ke unsur pidananya, kita tingkatkan ke penyidikan. Nah, itu baru kita lakukan pemeriksaan saksi, kita lengkapi bukti-bukti untuk kita ajukan ke kejaksaan. Baik. Nah, penggunaan media sosial juga ini anak-anak muda sekarang juga
adalah pelaku paling banyak penggunaan media sosial seperti Iya. Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube juga Iya, begitu ya Pak ya. Nah jadi tadi juga dijelaskan oleh Pak Mahdi bahwasanya sosmed juga tidak melulu negatif ya Pak ya, masih banyak manfaat juga seperti misalkan bisa menjual online. Ya. Iya begitu ya Pak ya, beberapa hari yang lalu Anda menjelaskan seperti itu, di mana tidak perlu memiliki sebuah toko karena juga sudah ada toko online begitu Pak ya. Pak, boleh nggak sih Pak, mungkin Anda bisa menjelaskan ataupun memberikan arahan kepada anak-anak muda dalam penggunaan medsos yang bijak nih Pak? Jadi sebenarnya bukan hanya untuk anak muda ya, memang untuk siapa saja, seluruh warga hendaknya memang bijak dalam menggunakan sosial media. Bahwa ketika menerima sesuatu informasi itu diperiksa dulu kebenarannya, jangan langsung diteruskan ke orang lain. Jadi diperiksa dulu apakah informasi ini benar, ataupun kemudian dicarikan data pembanding, dicarikan second opinion mungkin istilahnya, apakah ini sudah betul atau tidak. Dan memang umumnya yang menjadi pelaku ini, yang meneruskan ini umumnya orang-orang yang malas membaca, lalu kedua bukan bodoh, mungkin ya tingkat pendidikannya yang agak rendah, makanya dia pelaku ini di bawah usia muda, juga orang tua, tetapi jarang misalnya yang melakukannya di kalangan orang berpendidikan seperti di kalangan mahasiswa ke atas, itu jarang kita temukan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas ini, karena mereka mungkin lebih teliti lalu memeriksa informasi. Kalau orang-orang tua mungkin faktornya karena malas membaca saja, mungkin hanya suka meneruskan saja. Ini semua usia, semua kalangan saya kira hendaknya bijak ya, ketika menerima informasi diverifikasi dulu, diperiksa dulu. Bahasa agamanya tabayun ya. Ketika menerima sesuatu informasi itu hendaknya dicek dan recheck kembali apakah itu benar, dan kalau memang benar tetapi tidak bermanfaat juga tidak perlu diteruskan. Tetapi kalau memang informasi itu bermanfaat, ya boleh diteruskan. Misalnya informasi tentang pengobatan, itu nggak ada masalah, boleh kita teruskan. Ada juga yang bukan bohong tetapi tidak bermanfaat. Ada juga yang bohong tetapi tidak merugikan, itu ada juga. Jadi ada juga misal kita terima informasi, saya pernah dapat informasi seperti ini. Ada keanehan di tahun 2019, misalnya informasi di grup WhatsApp bahwa semua tanggal 1 hari Senin, 1 Januari hari Senin, 1 Februari hari Senin, 1 Maret hari Senin, dan seterusnya. Orang kemudian begitu menerima langsung meneruskan, padahal ketika kita cek di kalender bukan. Iya, tapi orang begitu, wah ini bagus ini, langsung diteruskan. Tetapi memang ini tidak merusak, tidak membahayakan orang lain, tidak masalah. Tetapi itu juga tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Gitu. Baik, nih Pak, apakah dengan hukuman yang 6 tahun ini udah maksimal ya Pak ya? 6 tahun maksimal. Mungkin nggak Pak di tahun 2019 mendatang ini Pak, setelah April nanti ke depan, hoax bisa hilang dari ke masyarakatnya sendiri Pak? Ya mungkin kalau kita bilang hilang enggak ya, mungkin ya berkurang. Ini karena istilahnya salah benar, hitam putih, siang malam itu kan harus selalu tetap ada. Kaya miskin ini nggak akan pernah hilang dari permukaan bumi ini. Mungkin ya setidaknya bisa berkurang Pak ya? Berkurang, intensitasnya yang menurun mungkin. Baik, nah Pak Hasbullah, ini mungkin Anda bisa mewakilkan dari Pak Mahdi dan juga Bapak Iskandar Muda nih Pak, harapan Anda untuk pemilu di bulan April mendatang ini Pak, seperti apa agar berjalan dengan damai sesuai dengan harapan kita semuanya? Kami penyelenggara, ya baik itu KPU ataupun KIP,
termasuk juga polisi, pemerintah, TNI ya. Kejaksaan juga menginginkan pemilu yang damai, yang sejuk, yang aman, tentram ya. Kalau kami penyelenggara memang menginginkan hasil pemilu ini berkualitas, prosesnya itu berintegritas. Tuh makanya dari hal tersebut kita berharap terkait dengan penggunaan media sosial itu tidaklah menyebarkan informasi-informasi yang hoax, menyebarkan informasi yang betul-betul benar ya, betul-betul program yang baik, realistis, terukur. Jadi seperti itu, sehingga kualitas pemilu yang dihasilkan juga akan lebih baik ke depan. Baik, terima kasih banyak Bapak Hasbullah. Pak Iskandar Muda, ini kerjasama dari Poresa nanti ada pengamanan pemilu ya Pak ya? Iya. Iya, ini hampir di seluruh TPS memang. begitu ya? Iya, hampir di seluruh TPS memang nanti akan diterjunkan dari terutama untuk wilayah Poresta. Oke, saya ucapkan nanti mudah-mudahan sukses bisa Ya, berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Ya, kita agar harapkan bisa lebih damai. mendapatkan suasana pemilu yang damai, aman dan tentram sekali. Mudah-mudahan seperti itu. Tidak ada lagi hoax menjelang pemilu, tidak ada lagi serangan fajar menjelang pemilu. Ya. Apalagi ujaran kebencian terhadap salah satu partai ataupun dari paslon presiden kita ya. Karena siapapun presidennya kita tetap harus mendukung, memberikan hak suara kita sesuai dengan hati nurani. Ya, dan pastinya terima kasih banyak untuk Bapak Madi, Bapak Iskandar Muda dan juga Bapak Hasbullah. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih banyak. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.